Selamat pagi, apa kabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Puji Tuhan, pagi ini jumpa kembali di dalam ibadah online. Kita bersyukur dan kami mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang baru pertama kali bergabung. Silakan tinggalkan pesan Anda di ruang chat. Kami berharap kita dapat berjumpa kembali untuk ibadah di minggu-minggu yang berikutnya. Dan sebelum kita menyembah, memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur Bapa buat hari baru, napas baru, serta kesehatan yang Bapa beri. Bapa, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah-Mu Bapa. Bapa, hadirlah Bapa di tempat ini Bapa. Bapa, hadirlah di setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Kami mau menyerahkan juga setiap yang melayani, penyampai firman Tuhan, pemain musik, Tuhan urapi, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan, kira-kira dimanapun kita berada saat ini. Mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Biarlah kekudusan Tuhan menguduskan kita di tempat dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kekudusan-Mu di dalam hidup kami. Dengan kekudusan-Mu kami dikuduskan di tempat ini Tuhan. Dengan kekudusan-Mu Tuhan Kau menguduskan kami. Kami yang berdosa ini Tuhan dikuduskan dengan darah-Mu yang mahal. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Siapa yang boleh berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Angkat suaramu, sembah Dia. Mari kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Lagi sekali, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kurababa shandara baba diandara baba. Ku masuk ruang. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sembah Dia. Ku angkat suaramu.
Ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namamu sebab namamu, sebab namamu Tuhan, sebab namamu, sebab namamu Tuhan, kami sembahmu, sembah Dia. Oh, sebab namamu, sebab namamu Tuhan. Haleluya Yesus, sembah Dia. Menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembah Dia. Kurababa shandara mama diandara mama kurababa shandara mama diandara mama. Oh, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, kami menyembahmu. Sebab namamu kudus Tuhan, kami datang kepadamu yang kudus. Dan dengan kekudusanmu Tuhan, kami dikuduskan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu, atas kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas masa ini. Kami dapat memuji dan menyembahmu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat kami berada. Kami percaya Tuhan dengan hadirat-Mu Engkau menjamah kami. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kelemahan kami, dengan beban kami, dengan berbagai-bagai masalah kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, pasti perubahan pasti berlaku. Dan Tuhan, Kau pasti mengangkat beban kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan kebaktian kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, mari berkati kebaktian kami. Mari berkati masa ini Tuhan. Biarlah kami pakai waktu ini hanya untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Sebab lebih baik satu hari berada di dalam hadirat-Mu daripada 1000 hari kami berada di tempat lain. Maka Tuhan biarlah kami membuka hati kami, telinga hati kami,
untuk mendengar puji dan sembah-Mu dan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar, kami siap mendengar, kami siap menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya pasti perubahan berlaku di dalam hidup kami, di dalam kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian. Tuhan memberikan kegirangan bagi kita. Mari dengan semangat kita memuji dan menyembah Tuhan. Jangan malu dan jangan segan. Tidak kira di mana kita berada, biarlah kita menyembah Tuhan dengan semangat, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan kita yang hidup, yang berkuasa. Mari kita angkat pujian. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Lagi sekali. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Dengan semangat angkat suaramu. Mari kita menari bagi Tuhan. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru
beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang seterusnya hari ini, Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama darah seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Mari kita bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam rangka si Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama darah seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam rangka si Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, cara yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, cara yang dapat memisahkan kita. Cara yang dapat memisahkan kita. Cara yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara dan saudari, mari kita menyembah Tuhan. Tidak kira dimanapun kita berada saat ini, mari kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan, dan kita katakan, inilah rindu kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kurababa shanara mama mama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya laku. Oh, oh. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Inilah rinduku kepadamu,
ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sembah Dia, sembah Dia, nyatakan jalanmu, nyatakan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih. Haleluya, haleluya. Kurababa syadara baba, kurababa syadara baba, syadara baba syadara. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan, yang layak dipuji disembah, yang layak diterima puji dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Dan saatnya kita mau memberi kepada Tuhan. Silahkan hantarkan pemberian Anda ke nomor akun bank yang akan tertera di screen. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah memberi. Dan sebentar lagi kita mau berdoa, mau menyerahkan setiap pemberian ini kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang sudah kami terima. Dan saatnya kini kami mau mengembalikan sebagian kepadamu. Bapa berkati, Bapa urapi. Dan kami bersyukur dan berdoa untuk semua yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan juga pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sekarang saatnya untuk pengumuman doa pagi diadakan setiap hari Isnin pada pukul 5 pagi dan hari Kamis pada pukul 9 malam. Ibadah kanak-kanak juga diadakan pada setiap hari Ahad pukul 1 siang. Link semua akan dihantar ke dalam grup WhatsApp gereja kita. Dan mari Ibu Bapak jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti ibadah hari ini pada pukul 1 siang. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Shalom kepada semua saudara dan saudari, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua, yang mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya kami boleh mengerti, memahami firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini minggu kedua di bulan Oktober, dan bulan Oktober selalunya adalah bulan misi untuk gereja kita, ya. Dan tahun ini tema misi kita adalah memperluas kerajaan Allah. Di dalam Matius 6 ayat 10 kita dapat baca, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bahagian awal dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Perkongsian firman yang akan saya kongsikan pagi ini, judulnya adalah datanglah kerajaan-Mu. Ya, datanglah kerajaan Tuhan, jadilah di bumi sebagaimana di surga. Kerajaan Allah menurut Injil adalah bersifat rohani, bukan secara fisik, seperti yang dibayangkan atau digambarkan oleh orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Menggambarkan kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan Yesus dan kekuasaannya. Berlakunya kedaulatan Allah, pemerintahan Allah atau kekuasaan Allah yang memasuki dunia. Di dalam segala hal, Allah adalah pemerintah yang tertinggi, yang berkuasa dan berdaulat. Di dalam Lukas 17, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Mereka bertanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab. Di dalam ayat ke-20 kita dapat membaca, apa kata Tuhan Yesus? Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Apakah maksud Yesus dengan jawabannya itu? Kalau kita baca di dalam ayat 21, dikatakan juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ia menyatakan kepada orang-orang Farisi, Tuhan Yesus menyatakan kepada orang-orang Farisi, kalau saya ada di sini, saya berdiri di sini pada masa itu. Ya, pada masa itu kerajaan Allah ada di tengah-tengah mereka, karena Tuhan Yesus sedang ada berdiri di antara mereka. Keberadaan Tuhan Yesus menyiratkan kuasanya yang tidak terbatas. Berarti di mana Yesus berada, disitulah kerajaan Allah berada. Dan penebusan Allah melalui putranya membuat kita semua yang percaya kepadanya dapat masuk ke dalam kerajaannya, menjadi warga kerajaan Allah. Namun saudaraku, benarkah setiap orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, diampuni dosanya, semua pasti masuk ke dalam kerajaan Allah, pasti masuk ke dalam kerajaan surga nantinya? Tuhan berkata di dalam Imamat 11 ayat 45, karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tuhan Allah mengatakan itu. Jadilah kudus, sebab Tuhan Allah kudus. Tuhan Allah menghendaki kita hidup kudus sebagaimana Tuhan Allah kudus. Kalau Tuhan Allah itu kudus, bagaimana mungkin Dia mengizinkan orang-orang yang terus berbuat dosa, terus bergelimang dalam dosa, masuk ke dalam kerajaannya? Sebab jika kita dengan sengaja berbuat dosa, padahal kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan,
maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Di dalam Ibrani 10 ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Artinya jika kita sudah mengetahui, sudah memperoleh kebenaran akan firman Allah, tetapi kita dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dikatakan hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak akan tetap tinggal di dalam rumah. Di dalam Yohanes 8 ayat 34-35 kita dapat membacanya. Yang terus hidup berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan ingat, hamba tidak akan tetap tinggal di dalam rumah, melainkan anak yang tetap tinggal di dalam rumah. Sebab anak akan memperoleh warisan dari Bapa. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Jadi sudah jelas, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, yang melakukan perintah Bapa di surga, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi meskipun kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah diampuni, kita sudah menerima kehidupan yang kekal, kita sudah mendapatkan, memperoleh kebenaran firman Tuhan, namun kita tetap hidup di dalam dosa, dengan sengaja hidup di dalam dosa, kita tidak mendapatkan lagi pengampunan itu. Kita tidak mendapatkan lagi bahagian di rumah Bapa di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus. "Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sesiapa yang melakukan kehendak Bapa di surga. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, yang melakukan perintah-perintahnya, perintah Bapa di surga. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kita dapat melihatnya di dalam Wahyu 22 ayat 14. Jadi sudah jelas dikatakan yang memiliki kerajaan Allah, yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, yang tidak hidup di dalam dosa lagi, yang menjaga kekudusannya, sebab Allah itu adalah kudus. Kerajaan Allah bukan hanya berada di mana Tuhan Yesus ada, tetapi juga di mana gerejanya berada. Tempat di mana Tuhan Yesus boleh dengan bebas menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya. Sebagai orang percaya, kita jangan sibuk dengan posisi kita di dalam kerajaannya. Sebagaimana muridnya dulu, Yakobus dan Yohanes, yang ingin ditempatkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika dia dimuliakan kelak. Jadi mereka ingin mendapat bahagian yang terbaik, posisi yang terbaik, dan mereka menyatakannya kepada Tuhan Yesus. Mereka sibuk dengan posisi mereka di kerajaan Allah. Itu bukanlah hal yang terpenting, melainkan
apa yang dapat kita lakukan untuk membawa kerajaan Allah itu turun ke bumi di tengah-tengah manusia. Kerajaan Allah dapat terjadi di bumi seperti di dalam surga, di tengah-tengah gerejanya, di mana kehendak Allah dilakukan, perintahnya dilaksanakan, dan hukum-hukumnya diterapkan. Kuasa dan kedaulatannya dinyatakan dan mutlak di tengah-tengah umatnya, dan juga di antara bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan di dunia ini. Jadi adalah tugas kita, bahagian kita sebagai gerejanya untuk membawa kerajaan Allah turun di bumi ini, dinyatakan di antara manusia. Seperti yang kita baca di dalam Matius, di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Garis bawahi, cari dahulu kerajaan Allah. Mencari dahulu atau mengutamakan kerajaan Allah berarti menganggapnya sebagai hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama, maka kita harus mencari kerajaannya setiap hari. Orang yang mengutamakan kerajaan Allah bukan hanya setakat suka belajar tentang kerajaan Allah, tapi lebih dari itu, dia juga suka dan bersemangat untuk menceritakan hal-hal yang baik tentang kerajaan Allah dan yang akan dilakukan oleh kerajaan Allah itu. Mencari kerajaan Allah juga berarti menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai keutamaan kita, yaitu Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Mengutamakan hal-hal yang benar menurut Allah berarti mengikuti standarnya tentang yang benar dan yang salah. Segala tingkah laku kita harus sesuai dengan hukum-hukum Allah. Mencari kerajaan Allah juga berarti kita melakukan seluruh bagian kebenaran firman Allah dalam hidup kita, sampai kita menyadari bahwa kita tidak dapat lepas dari kebenaran firman Allah itu. Mencari kerajaan Allah juga berarti kita masuk di dalam jalan-jalan Tuhan, masuk dalam rencana-rencananya, masuk dalam perbuatan Tuhan yang ajaib, masuk dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan akan hidup kita yang ada padanya. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Mencari kerajaan Allah berarti mencari perkenanannya di dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan seluruh aspek hidup kita. Mencari perkenanan Tuhan. Apa yang berkenan bagi Tuhan yang harus saya lakukan? Saya sebagai seorang pekerja, karyawan di salah satu syarikat, apa yang Tuhan inginkan saya lakukan sebagai seorang pekerja? Kita harus mencari perkenanan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, yang harus saya lakukan sebagai seorang pekerja? Tuhan ingin saya melakukan segala sesuatu seperti untuk Dia. Di dalam melakukan pekerjaan saya, Tuhan ingin saya melakukan pekerjaan saya dengan benar, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Menghargai waktu. Saya tidak mencuri tulang.
ketika saya melakukan pekerjaan saya. Saya melakukan pekerjaan saya dengan baik dan bertanggung jawab, meskipun majikan tidak ada di hadapan saya. Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan saya. Itulah perkenanan daripada Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Firman Tuhan mengatakan, istri tunduk kepada suami, taat kepada suami. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika saya mencari perkenanan Tuhan, saya harus melakukan itu. Saya harus tunduk dan taat kepada suami saya. Perkenanan Tuhan harus kita utamakan, harus kita cari di dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Sebagai apa kita utamakan Tuhan? Apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Dan bagaimana pula kita dapat memperluas kerajaan Allah, sebagaimana tema daripada misi kita tahun ini, memperluas kerajaan Allah. Memperluas kerajaan Allah sesungguhnya merujuk kepada usaha untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kebenaran Allah di dalam bidang-bidang kehidupan secara meluas. Bukan menunjukkan pada wilayah atau bangunan-bangunan gereja yang diperbanyak di merata-rata tempat, bukan. Namun bagaimana kebenaran Allah itu harus diperjuangkan, ditegakkan, dan diberlakukan di antara gereja-gerejanya. Misi adalah merupakan salah satu caranya di mana Injil diberitakan, disebarkan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai gerejanya untuk mewartakan Injil. Gerejanya atau kita sebagai jemaat adalah alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik dan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Misi sebenarnya tidak dibebankan hanya kepada misionaris, namun amanat Tuhan Yesus untuk menyebarkan Injil berlaku bagi setiap orang, setiap jemaat, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Injil keselamatan. Kita lihat bagaimana pertumbuhan gereja mula-mula dulu. Perkembangannya disebabkan oleh gerakan misi para rasul dan juga jemaat-jemaatnya dulu. Gereja mula-mula sangat mengutamakan kesatuan hati dan semangat untuk memberitakan Injil sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Semangat dan kesatuan hati seperti itulah yang harus dimiliki oleh gereja-gereja zaman sekarang, oleh gereja kita, oleh kita sendiri. Semua kita tidak terkecuali orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mengambil peran dalam gerakan misi ini, sehingga Injil boleh sampai kemana-mana, ke ujung bumi, sehingga banyak bangsa-bangsa mendengar Injil dan dapat diselamatkan dan menjadi murid Tuhan Yesus. Apa yang sudah saya lakukan untuk memberitakan Injil? Bagaimana saya dapat mendatangkan kerajaan Allah di hidupku, di sekitarku, di keluargaku, di bumi ini? Sudahkah saya mencari dan mengutamakan kerajaan Allah di dalam semua aspek kehidupanku? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan untuk kerajaan Allah? Jikalau benar kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, sudah menerima pengampunan dari Tuhan, sudah menjadi warga kerajaan Allah, apa yang sudah kita lakukan, kita perbuat untuk kerajaan Allah? Saudaraku semua, di bulan misi ini,
saya mengingatkan kita kembali akan tugas kita sebagai pengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Komitmen kita di dalam pekerjaan, dalam keluarga dan sebagainya, sehingga mungkin kita tidak boleh untuk pergi misi, bukan alasan untuk tidak memberitakan Injil. Sebab masih banyak lagi orang-orang di sekitar kita yang belum mendengar Injil, yang belum percaya kepada Injil. Bahkan mungkin keluarga terdekat kita sendiri. Pandemi COVID-19 juga bukan alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Sebab jikalau kita dapat menggunakan kecanggihan teknologi saat ini untuk bekerja, untuk belajar, untuk sekolah, kita juga dapat menggunakannya untuk memberitakan Injil. Kiranya firman yang dikongsikan hari ini memberi kita semangat untuk lebih giat lagi memberitakan Injil di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan keluar dari tempat kita. Lebih jauh dari tempat kita berada, keluar dari zona nyaman kita. Ya. Kita lebih semangat lagi dan lebih giat lagi untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini, di dalam hidup kita, di dalam gerejanya. Dan kita lebih giat lagi untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu di dalam hidup kita, mengutamakan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kiranya firman yang sudah dikongsikan pagi ini memberikan kita semangat untuk tetap mencari kerajaan Allah. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memuji-Mu,
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Katakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sebadia, sebadia, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pagi ini, untuk kebersamaan kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengar memberi kami semangat untuk lebih giat lagi mencari kerajaan-Mu di dalam hidup kami, membawa kerajaan surga turun di bumi, di dalam hidup kami, di sekitar kami, di keluarga kami, di gereja kami. Dan kiranya kami juga lebih bersemangat untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, melebihi segalanya, mengutamakan kerajaan Allah di dalam hidup kami. Kami menjadi pengemban amanat agung-Mu untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami, memelihara hidup kami, menjaga hidup kami, memberkati, mencukupkan segala keperluan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Lawatlah seluruh jemaat-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada, di rumah-rumah mereka dan di mana saja di tempat pekerjaan mereka. Berkati mereka semua Tuhan, berkati rumah-rumah jemaat-Mu, berkati setiap anggota keluarga jemaat-Mu, yang tua, muda, anak-anak, orang tua. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.